Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati semua yang ada di sini dari WRI, rekan-rekan WRI, rekan-rekan wartawan, dan baik dari Pak Daud. Apa kabar? Salam sehat semua. Sebelum saya mulai, mungkin agak serak dikit ya. Mohon maaf. Bismillah. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan akan diluncurkan atau ditetapkan perda pengelolaan pohon. Jadi saat ini isu pemanasan global atau global warming yang menyebabkan perubahan suhu bumi secara menyeluruh, baik di dunia maupun di Indonesia sangatlah penting untuk diantisipasi. Salah satu dampak yang dirasakan akibat perubahan iklim tersebut adalah cuaca ekstrim dan peningkatan risiko banjir di Ibu Kota Jakarta. Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan perlindungan pohon. Penetapan ini sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% di tahun 2030. Dalam rangka menangani dampak perubahan iklim tersebut, salah satu solusinya adalah keberadaan pohon sebagai solusi alami atau nature-based solution dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui penyerapan emisi, penurunan suhu, penyediaan habitat bagi biodiversitas, dan penciptaan lingkungan yang layak huni bagi warga, serta masih banyak manfaat lainnya. Sejak 2019, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menargetkan penambahan 200.000 pohon. Hingga saat ini telah ditanam dengan total 70.880 pohon, terdiri dari 23.584 pohon pelindung dan 47.296 mangrove. Melalui penetapan kebijakan ini, penambahan 200.000 pohon tersebut ditargetkan dapat terpenuhi pada tahun 2022. Hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada pertemuan daring C40 di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang mengusulkan agar kota-kota dapat lebih berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan melakukan langkah adaptasi krisis iklim. Penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 ini telah melalui perencanaan yang matang dengan disusun dengan skema kolaboratif bersama World Resource Institute atau WRI Indonesia. Dalam pelaksanaannya membuka kolaborasi serta masukan dari masyarakat Jakarta dan organisasi-organisasi dan masyarakat sipil. Kami berharap juga masyarakat dapat melaksanakan manfaat langsung dengan diberlakukannya peraturan gubernur ini. Masih dengar suara saya? Masih terdengar, Bu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya masyarakat diberikan ruang untuk berperan serta dalam pengelolaan dan perlindungan pohon, seperti penyediaan lokasi tanam, penyediaan pohon, pemeliharaan pohon, pendataan pohon, memberikan informasi terkait kondisi pohon rawan tumbang, pendidikan, dan penelitian. Selain itu, peraturan gubernur ini juga memberikan kemudahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian pohon rawan tumbang dan pohon tumbang. Dengan penyusunan basis data pohon berbasis sistem informasi spasial, memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan manfaat pohon, memberi kepastian hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan pohon di DKI Jakarta, memperjelas penyelenggaraan perizinan pohon, memberikan jaminan bagi korban pohon tumbang, dan memberikan kepastian terhadap pelanggaran penebangan pohon secara ilegal. Kebijakan ini juga menjelaskan skema baru tentang syarat yang diperketat terhadap pohon yang dapat ditebang, seperti pohon yang tua atau sakit, dan penebangan hanya dapat dilakukan jika pohon pengganti dengan jumlah yang lebih banyak
telah selesai ditanam dan berkondisi sehat. Mungkin sementara yang dapat saya sampaikan demikian. Saya tunggu masukan dan saran dari teman-teman rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas pembukaannya. Itu tadi pembukaan dari Ibu Suzy Marsitawati, selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya, saya perkenankan terlebih dahulu kepada Bapak Nirarta Samadi, selaku Direktur WRI Indonesia. Kepada Bapak Nirarta, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Terima kasih sudah mengundang kami pada acara press conference ini. Yang terhormat Ibu Susi dan Pak Ahmad Rifai dan juga rekan-rekan wartawan lainnya gitu ya. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun kemarin, tahun 2020 atau 5 tahun berturut-turut, bumi kita ini mengalami suhu terpanas gitu ya. Sejak dimulainya pengukuran secara saintifik kenaikan suhu bumi. Nah, kenaikan tadi terutama terjadi begitu kita melakukan proses industrialisasi. Itu sebabnya kemudian periode industrialisasi ini digunakan sebagai patokan manakala kita berbicara tentang pengurangan atau pencegahan kenaikan suhu bumi yang terlalu ekstrim. Nah, IPCC atau lembaga PBB yang terkait dengan climate change menyebutkan bahwa atau lebih tepatnya memperingatkan ya, bahwa suhu global ini perlu dijaga agar tidak naik melebihi 1,5 derajat. Karena jika kenaikan suhu bumi melampaui 1,5 derajat, maka akan banyak sekali situasi yang tidak menguntungkan yang akan tidak bisa diperbaiki gitu ya. Seperti misalnya kenaikan muka air laut, kerusakan terumbu karang, hilangnya berbagai spesies baik itu tanaman maupun binatang gitu ya. Dan ini akan membuat kehidupan kita di bumi ini tidak akan bisa sama lagi. Dan ini adalah dampak yang tidak mungkin di reverse back ya, atau diputar balik untuk kembali ke semula. Nah, sampai saat ini dari pengukuran tersebut suhu bumi itu sudah mencapai 1,2 derajat Celcius kenaikannya gitu. Jadi kita tinggal punya 0,3 derajat Celcius untuk mencapai titik di mana kita tidak ingin hal itu terjadi gitu. Nah, seandainya gitu ya, seandainya kita semua kemudian bergegas berusaha mengurangi kegiatan kita yang menghasilkan peningkatan suhu bumi, maka kita akan bisa mencegahnya. Kalau tidak, kita pada tahun 2030 akan mencapai 1,5 derajat tersebut. Gitu. Waktu kita sangat pendek. Nah, inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta dengan berkonsentrasi kepada penanaman pohon, saya kira adalah langkah yang sangat tepat. Ya. Karena kita tahu bahwa pohon sudah terbukti dapat menyerap dan menyimpan karbon, yang merupakan salah satu elemen kunci dari gas rumah kaca dalam waktu yang cukup lama. Bahkan penanaman pohon, termasuk dalamnya adalah reforestasi, adalah solusi pengurangan emisi yang paling efektif dan ekonomis dibandingkan dengan opsi-opsi lainnya. Bahkan termasuk misalnya solusi yang cukup ekstrim, yaitu carbon capture, ya, jadi karbon ditangkap dengan menggunakan teknologi dan disimpan di dalam bumi. Gitu. Memang prosesnya akan sangat cepat, atau prosesnya meniru apa yang dilakukan oleh pohon, tapi dalam proses yang lebih cepat dan lebih kuat. Tapi harga teknologinya akan sangat mahal gitu ya, untuk bisa mengurangi secara signifikan. Sehingga peran pohon ini tetap kunci. Gitu. Nah, karena itu peraturan gubernur tentang pengelolaan dan perlindungan pohon ini
diharapkan gitu ya, dapat menjadi acuan untuk melindungi pepohonan di Jakarta, sekaligus bisa membantu proses pengurangan emisi di tataran kota. Tadi disebutkan oleh Bu Susi bahwa kota perlu dikenali sebagai agen yang strategis dalam pengurangan emisi. Nah, tadi juga Ibu Susi menyebutkan tentang pentingnya informasi tentang pohon di wilayah Jakarta. Kami dari WRI Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah DKI Jakarta untuk mendorong penggunaan pohon sebagai aset sebuah kota dan nature-based solution atau solusi berbasis alam yang kiranya dapat lebih efektif mengurangi dampak krisis iklim. Gitu. Menurut kami dibutuhkan sebuah master data populasi pohon atau secara umum dikenal sebagai Urban Tree Database atau UTD yang mampu menjadi acuan dalam hal pengelolaan dan perlindungan pohon, sehingga penanaman pohon menjadi lebih terukur, ya, tidak asal tanam, menjadi lebih sistematis karena kita tahu pohon apa dan di mana sebaiknya ditanam, lebih efektif dan tentunya memiliki basis saintifik. Ya. Jadi kami sangat senang bahwa peraturan gubernur di mana keberadaan master data pohon ini menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait pohon di masa depan. Sehingga secara umum pohon dapat memberikan manfaat bagi seluruh Jakarta. Ibu Susi sudah menyebutkan tadi beberapa hal positif yang bisa terbangkitkan dari diterbitkannya peraturan gubernur tersebut. Gitu ya. Saya tambahkan beberapa hal yang mungkin sedikit lebih teknis. Master data pohon ini nanti akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi keberadaan pohon yang tadi saya sebutkan sebagai aset ekologis. Nah, ini tentu berangkat dari fakta bahwa Jakarta maupun pemerintah pusat mempunyai banyak program infrastruktur yang menjadi salah satu ancaman terhadap keberadaan pohon di Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara sudah tidak dapat dihindarkan pembangunan infrastrukturnya akan sangat intensif untuk mendukung perannya sebagai pusat pemerintahan. Dalam peraturan gubernur tentang pengelolaan dan perlindungan pohon tersebut telah diatur mengenai pentingnya penyusunan master data pohon untuk mengelola dan melindungi pepohonan itu sendiri. Nah, dengan adanya master data ini, pemerintah DKI itu dapat mengetahui secara lebih tepat, lebih precise, gitu ya, aset pohon yang dimiliki yang ada di Jakarta. Berapa jumlahnya, jenisnya seperti apa, lokasinya ada di mana, sebarannya seperti apa, apakah mengumpul dalam bentuk klaster atau tersebar secara sporadik gitu. Kemudian bagaimana tingkat kesehatan dari pohon tersebut, kondisi lingkungan sekitarnya seperti apa, apakah tetap kondusif untuk mendukung keberadaan pohon tersebut atau malah sudah berubah gitu ya. Memang jika ada satu pohon cukup besar tapi di sekitarnya dirubah menjadi lingkungan terbangun dengan perkerasan lahan gitu ya, diganti menjadi betonkah atau konblokkah, tentu akan mempengaruhi kesehatan pohon tersebut. Itu yang disebut dengan kondisi lingkungan. Dan ini semua didata secara spasial. Jadi kita bisa melihat sebarannya melalui informasi perpetaan. Gitu ya. Nah, pemerintah DKI itu juga akan bisa menghitung nilai ekologis beserta manfaat dari seluruh aset pohon yang ada di Jakarta, ya. Baik yang berada di lokasi privat, jadi misalnya di halaman rumah, di halaman kantor perusahaan gitu ya, maupun yang bersifat publik yang ada di taman, erpetra dan seterusnya gitu. Dan juga dapat dihitung, DKI juga dapat menghitung gitu ya, skala besaran kandungan karbon maupun kesetaraannya dengan nilai uang. Sehingga ke depannya hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam memutakhirkan skema penggantian pohon yang tadi Ibu Susi sudah sebutkan. Karena dengan database ini kita jadi tahu nilai setiap pohon itu seperti apa gitu. Nah, DKI Jakarta dengan database ini akan mempunyai sistem manajemen atau pengelolaan yang berbasis spasial dan digital yang sangat baik. Sehingga syarat pengelolaan pohon
terutama yang terkait dengan penebangan, akan bisa dijalankan secara lebih ketat. Kedepannya dengan adanya master data ini akan dapat dipermudah kegiatan di lingkungan DKI Jakarta di dalam proses penggantian pohon yang telah ditanam, karena pohon-pohon tersebut sudah dilengkapi dengan indeks atau nomor identitasnya, kondisi kesehatan, serta pohon apa yang masuk kategori sesuai untuk menghentikannya. Kita harus ingat bahwa untuk pohon ini tidak bisa satu diganti dengan satu gitu ya, tapi satu pohon harus dilihat dulu jenisnya apa, kandungan karbonnya bagaimana, dan seterusnya, untuk kemudian diketahui sebaiknya diganti dengan apa. Sebaiknya diganti dengan apa juga harus dilihat kesesuaian lingkungannya gitu ya. Karena setiap pohon akan memiliki karakter yang dalam proses urban design atau master planning atau site planning, jenis pohon tadi akan menjadi informasi yang sangat penting. Nah, dengan master data ini, maka DKI juga jadi memiliki dasar pemilihan vegetasi yang tepat di dalam setiap rencana penanamannya gitu ya. Sehingga setiap tanaman, spesies tanaman yang dipilih akan yang saya sampaikan tadi sesuai dengan lokasinya. Tentu ini juga akan mengurangi adanya risiko dari dominasi spesies tertentu. Ini penting karena bisa jadi kalau kita salah tanam, maka yang terjadi adalah spesies tersebut bisa menjadi predator atau menekan kehidupan tanaman yang lain, dan akibatnya ekosistem lingkungan perkotaan menjadi terganggu gitu. Nah, skema penggantian pohon yang telah diatur dalam peraturan gubernur tentang pengelolaan dan pelindungan pohon mengenai pohon pengganti yang telah diatur baik spesies, ukuran diameter batang maupun jumlah pohon pengganti untuk setiap pohon yang ditebang, diharapkan menjadi awal gitu ya, langkah perlindungan yang jauh lebih kuat dan lebih ketat daripada sebelumnya. Nah, terakhir sebagai tambahan ya, pohon pengganti harus sudah ditanam terlebih dahulu. Jadi sebelum ada kegiatan penebangan pohon, penggantinya harus ada dulu gitu ya. Jadi bukan diganti dulu baru bukan ditebang dulu baru diganti kemudian ya. Seringkali kemudiannya itu bisa setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun kemudian baru dilaksanakan gitu. Nah, ini adalah skema yang saya kira akan jauh lebih ketat dalam meregulasi bagaimana perlakuan terhadap pohon perkotaan, ditebang, penggantian seperti apa, dan seterusnya. Saya kira itu dari saya, tanggapan saya kembalikan kepada Angger. Silakan. Terima kasih atas tanggapannya, Pak Nirarta Samadi selaku Direktur WRI Indonesia. Sebelumnya tadi saya dititipkan informasi, Pak. Sepertinya Pak Nirarta sedang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga sehat selalu, panjang umur. Baik, terima kasih. Berikutnya saya perkenankan terlebih juga kepada Bapak Ahmad Rifai, selaku Direktur Yayasan Kota Kita. Selamat siang, Pak Rifai. Selamat siang, Mas Angger. Silakan, Pak, untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada Kota Kita Foundation untuk hadir pada acara yang saya anggap mulia ini gitu ya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat juga kepada Ibu Susi Marsitawati, Mas Nirarta juga yang hadir pada kesempatan siang hari. Saya sebut sebagai formulia karena memuliakan pohon itu bagian yang yang saya anggap penting dalam konteks berkota gitu. Dalam prinsip kami di Kota Kita Foundation ada satu hal yang sangat penting, bahwa bagian dari kota itu bukan hanya built environment, tapi juga bagian yang tidak boleh dilupakan adalah nature dan juga manusianya. Nah, mungkin pada konteks merawat kota dengan merawat alamnya ini adalah bagian yang tidak boleh dianggap enteng dan menjadi bagian yang sama pentingnya dalam konteks merawat kota.
Itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, saya ingin menyambut baik inisiatif ini Pak Nirarta dan Ibu Susi terkait dengan upaya untuk menjaga hutan ini dan menjaga pohon-pohon ini di Jakarta dan kemudian mendokumentasikannya. Dan saya rasa ini sangat perlu ditiru oleh kota-kota lain untuk menjadi awal mula bagaimana membangkitkan gerakan menjaga kelestarian lingkungan di kota dan juga pohon-pohon, dan juga bagaimana mengaktifkan lagi biodiversity di perkotaan di Indonesia. Saya rasa upaya dari pemerintah DKI untuk menanam 200.000 pohon itu sebuah upaya yang perlu diapresiasi, walaupun kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk 200.000 itu nggak sebanding ya Mas Nirarta gitu ya. Saya membayangkan kalau satu penduduk itu satu pohon, that would be amazing. Baru kemudian itu akan menjadi sangat amazing gitu. Artinya berapa puluh juta warga Jakarta ini diwakili satu pohon, maka kehidupan akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya saya ingin menanggapi atau berkomentar dalam konteks climate change gitu ya. Dalam konteks kota-kota di Indonesia, sebenarnya kota-kota di Jawa khususnya gitu ya, seperti Jakarta dan kota-kota yang dalam kategori menurut saya itu vulnerable atau rentan terhadap climate change itu mempunyai masalah yang sangat pelik dengan bagaimana mengurangi dampak yang semakin nyata dari climate change ini. Sebenarnya tanpa kita ngomong data pun, kita bisa melihat dengan mata dampaknya sudah nyata sekarang di depan kita gitu ya. Kota-kota pesisir di Indonesia itu sudah mulai kelihatan panasnya gitu ya, terutama Jawa, Semarang, Pekalongan, Jakarta sendiri, daerah-daerah pesisir utara Jawa itu mengalami kalau bisa dibilang sudah pada taraf yang ekstrim heat gitu ya. Dan juga hilangnya vegetasi mangrove di daerah pesisir itu menggerus secara masif lahan-lahan di pesisir utara, kota-kota di pesisir utara. Dan ditambah lagi dengan masifnya land subsidence, maka semakin rusaklah kota-kota pesisir dengan hilangnya banyak lahan di daerah pesisir. Nah itu semakin menunjukkan bahwa tackling climate change ini menjadi sangat urgent gitu lah bagi kita untuk segera bertindak gitu ya. Baik kalau tadi menyambut baik umpamanya tadi disampaikan oleh Ibu Susi tentang penanaman mangrove kembali oleh pemerintah Kota Jakarta, itu juga upaya yang sangat perlu diapresiasi untuk mengembalikan lagi ketahanan kota terhadap bahaya iklim. Yang kedua terkait dengan climate change juga, kota-kota di Indonesia itu tingkat pencemarannya juga sangat tinggi, pencemaran udaranya gitu ya. Artinya karena traffic, karena tingkat urbanisasi yang susah dibendung, dan kemudian juga artinya kota yang kecenderungannya tidak baku pada atau tidak taat kepada tata ruang, sehingga tutupan lahan hijaunya itu menjadi sangat minimal. Jadi penanggulangan atau pengurangan pencemaran udaranya menjadi sangat tidak efektif gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi sangat penting, kemudian kembali lagi kepada inisiatif tentang pohon ini tadi menjadi kredit penting yang mungkin saya apresiasi terutama dari upaya pemerintah DKI bersama WRI. Selanjutnya kalau saya ingin melihat juga dari aspek biodiversity. Kota-kota di Indonesia bisa dibilang biodiversity-nya sangat rendah. Umpamanya kita nggak perlu mencari bukti, kita lihat saja di Indonesia ada siulan burung secara rutin nggak di pagi hari di kota-kota di Indonesia. Anda bisa bandingkan dengan kota-kota di negara-negara tetangga di kawasan Asia saja, kita kalah bersaing. Gitu ya. Malaysia di Kuala Lumpur misalnya, pohon-pohon itu dipakai tempat berbunyi burung-burung secara sangat nyaman, gitu ya. Atau di Thailand umpamanya, di Bangkok itu masih juga banyak hewan-hewan yang mampu untuk masih bisa menghuni pohon-pohon secara sangat nyaman gitu. Di Indonesia tingkat biodiversity atau kelestarian alamnya kayaknya rata-rata turun, terutama di Jawa. Hobi masyarakat Indonesia yang sangat gandrung terhadap umpamanya pemelihara burung dan sebagainya itu juga menjadikan tingkat biodiversity di Indonesia itu menjadi
sangat rendah. Tidak ada suara burung di kota-kota di Indonesia sama sekali. Itu yang saya sebenarnya sangat menyesalkan gitu ya, ketika lihat bahkan di kota yang kecil seperti tempat saya tinggal di Solo saja sudah jarang dilihat burung ya, yang bisa terbang secara nyaman di kota-kota di Indonesia. Kemudian terkait juga dengan luasan hijau atau coverage luasan hijau di kota-kota di Indonesia itu sangat rendah, Bu Susi dan juga Mas Nirarta. Itu bisa kita jamin lah, umpamanya program yang terkait dengan program ruang terbuka hijau hingga 30%, itu hampir seluruh kota di Indonesia tidak akan bisa memenuhi. Karena tingkat pertumbuhan kota-kota di Indonesia itu tidak dibarengi dengan bagaimana merencanakan kawasan terbukanya atau kawasan hijaunya. Tidak ada. Jadi ketika ada infrastruktur dibangun, maka kemudian di situ ada wilayah terbangun baru secara otomatis gitu ya. Jadi rumah-rumah akan bermunculan, industri akan bermunculan, dan tidak ada site perencanaan yang secara baku tentang di mana sebenarnya ruang hijau itu harus ditaruh. Itu juga yang membuat kondisi kota-kota di Indonesia sangat rentan terhadap climate change, terutama tantangan climate change, terutama untuk ekstrim gitu. Terus yang lain mungkin Anda juga bisa melihat fenomena di kita tidak ada inisiatif untuk membangun sebenarnya hutan kota sejak awal ketika kota didirikan. Walaupun memang ada konsep-konsep yang sudah muncul di kota sebenarnya terkait dengan ruang terbuka gitu ya. Dulu ketika kota-kota kuno di Indonesia itu biasanya kalau membangun kota itu pasti ada alun-alun, ada luasan terbukanya kayak gitu. Tapi itu juga mulai terkikis dan tidak banyak sekali perencanaan tentang adanya ruang terbuka atau bahkan hutan kota. Nyaris tidak ada di kota di Indonesia yang punya luasan hutan kota yang signifikan, terutama di jantung kotanya sebagai paru-paru kotanya. Itu tidak ada. Jadi umpamanya kalau kita bayangkan yang jauh-jauh yang di Amerika umpamanya Central Park kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Tapi yang kecil saja yang setaraf dengan umpamanya hutan Raya Bogor gitu atau mana gitu ya. Nah itu kita tidak punya arah ke sana gitu. Dan itu menjadikan kita juga menjadi kota yang kota itu tumbuh tanpa ada paru-paru yang layak. Beberapa kota mulai berpikir untuk bagaimana membeli lahan di luar kotanya lalu membuat hutan kota di sekitar kotanya. Namun itu juga sulit karena proses pertumbuhan kota selalu seperti seperti satelit gitu ya. Kota-kota kecil selalu tumbuh di sekitar kota-kota besar sehingga kemudian membuat kota itu berkembang layaknya metropolitan yang menggurita gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada lahan yang bisa tersisa untuk diamankan sebagai green belt atau paru-paru kota sebagai jaminan ketersediaan umpamanya oksigen dan sebagainya kayak gitu. Nah itu yang saya rasakan ya, dan mungkin itu yang perlu saya komentari, dan saya sangat apresiasi banget terkait dengan upaya ini. Dan bahkan sebenarnya kalau kita ngomong dari kami sendiri dari kota kita sangat betul sebenarnya melakukan mapping kayak gini Bu. Jadi umpamanya dulu kami memulai dengan memapping atau melakukan pemetaan secara spasial distribusi layanan-layanan publik atau infrastruktur publik. Dan mungkin ini juga layak dipikirkan bagaimana kami bisa berkontribusi untuk melakukan mapping atau pemetaan distribusi pohon-pohon ini dan bagaimana menjaganya. Saya sangat apresiasi, sekali lagi mohon maaf jika komentar saya yang kalau orang Jawa bilang keladuk terlalu jauh, saya mohon maaf. Terima kasih banyak dan saya sangat apresiasi. Selamat untuk pemerintah Jakarta dan juga kepada WRI yang sudah melakukan banyak upaya untuk mendorong ini. Hidup pohon, dan sekali lagi terima kasih banyak dan salam hangat dari kami di Kota Kita Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Ahmad Rifai selaku Direktur Yayasan Kota Kita. Berikutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ibu Suzy, Pak Nirarta, dan Pak Rifai. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah terkumpul sebelumnya dan juga dari teman-teman rekan-rekan media sekalian yang tadi telah terkumpul. Pertanyaan pertama, untuk
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengenai regulasi penebangan pohon yang tadi sudah disinggung. Tadi disebutkan mengenai pengetatan syarat penebangan pohon. Seperti apakah kondisi dan regulasi sebelumnya, terutama mengenai SK dari Kadis. Dan setelah ada pergub ini, apa perubahannya? Menjadi seperti apa regulasi mengenai penebangan pohon ini? Mungkin kepada Ibu Susi, saya persilahkan. Baik, terima kasih dan saya akan coba jawab. Bahwa pada peraturan yang lama itu kami hanya sebatas pada SK Kepala Dinas, dan pada SK tersebut kami hanya mengatur hanya izin penebangan saja. Sedangkan kami mengajukan peningkatan yaitu pada peraturan gubernur ini. Pada peraturan gubernur ini mempunyai mengatur dari mulai tahap perencanaan, jadi bagaimana rencana pengelolaan pohonnya, kemudian bagaimana mekanisme pendataannya, kemudian bagaimana juga aspek penanaman dan jenis-jenis pemeliharaannya. Selain pengaturan izin, juga mengatur masalah penanganan pohon rawan tumbang, kemudian tata kelola pemanfaatan hasil tebangannya, kemudian peran serta masyarakat, dan yang terakhir sanksi administratif bagi penebangan pohon yang ilegal atau tanpa izin. Jadi perbedaannya di situ. Jadi lebih peningkatannya banyak sekali kalau dengan peraturan pergub ini. Demikian. Baik, Bu. Jadi untuk peraturan yang sekarang jauh lebih lengkap ya, Bu ya? Ya, jauh lebih lengkap. Ya. Dan tadi juga kalau tidak salah Pak Nirarta juga sempat menyebutkan mengenai skema penggantian pohon, ya Pak, kalau tidak salah yang tadi, jika ada penggantian pohon, harus sudah ditanam terlebih dahulu, baru kemudian pohonnya ditebang. Betul begitu ya? Iya. Kemudian juga ada penggantian itu yang berbasisnya itu tidak sekadar jumlah, jadi tidak satu diganti satu, tapi tergantung kepada jenisnya. Betul ya Pak? Baik, saya kira itu betul. Ya. Jadi di peraturan gubernur, mungkin ada salah satu tim yang bisa menayangkan di sini, agar bisa dicermati oleh rekan-rekan wartawan, bahwa memang ada jumlah yang harus dipenuhi. Jadi misalnya satu pohon yang diameternya katakanlah 60 cm gitu ya, maka dia harus diganti dengan pohon kalau diameternya sama seperti apa, pohon jenis apa ya. Dan kemudian kalau diganti dengan pohon yang diameternya lebih kecil harus ada berapa pohon ganti dan seterusnya. Jadi secara detail pergub tadi sudah mengatur itu dan juga mengatur spesies apa yang paling paling menjadi preferensi di dalam gantiannya gitu ya. Baik. Ada teman-teman di sini bisa membantu menayangkan, silakan. Tapi saya kira di pergub tadi bisa dibaca oleh masing-masing rekan wartawan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Angel. Melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, Bu. Untuk nanti operasionalisasi pergub ini, tadi ada Ibu sebut mengenai pendataan juga. Siapa yang akan melaksanakan, Bu, kira-kira? Apakah itu akan dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, atau juga berkolaborasi dengan instansi lainnya, Bu? Kami akan melakukan dengan kolaborasi tentunya, gitu. Jadi dalam pohon ini memang kita tidak bisa bekerja sendiri, walaupun kami nantinya akan terpusat di Dinas Taman dan Hutan Kota, tapi tentunya kami perlu partisipasi dengan semua pihak. Terutama saya tadi belum mengucapkan terima kasih kepada WRI yang sudah membantu kami. Jadi mungkin begitu banyak pohon yang ada di Jakarta, sehingga kami membutuhkan atau memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk nantinya membantu kami dalam mungkin pendataan sebagai database kami. Gitu. Mungkin itu. Nantinya akses data ini apakah bisa diakses oleh publik, Bu? Bisa, sangat bisa diakses oleh publik. Jadi nantinya setelah kita mempunyai data sebagai database, maka publik misalkan
dapat mengetahui bagaimana terhadap pohon yang rawan tumbang, kemudian pohon yang sakit. Nah, itu nanti akan terdata di sistem kita di Pusdatin, kemudian dapat dilihat di stamhut.jakarta.go.id. Jadi bisa dilihat di sana nanti data itu ke link di yang tadi saya sebutkan gitu. Baik. Pak Nirarta, ya perlu saya tambahkan ya. Ya. Baik, jadi saat ini sekarang sedang dikerjakan itu menggunakan analisa citra satelit ya, resolusi tinggi yang dilakukan di 5 kecamatan di Jakarta gitu ya. Jadi melalui pencermatan tes tadi bisa dikenali jenis pohonnya, berapa besar tajuknya, dan seterusnya. Ini adalah titik awalnya gitu ya. Yang kemudian masih harus dilengkapi dengan pemeriksaan lapangan atau ground truthing gitu ya. Untuk menambah informasi-informasi detail dari keberadaan pohon tersebut. Nah, apakah bagaimana peran publik? Saya kira penting sekali gitu ya, tidak hanya dapat mengakses data tadi dan memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan, apakah untuk pendanaan atau untuk penelitian mahasiswa barangkali gitu ya. Tapi juga membantu melengkapi data-datanya, ya. Membantu menambahkan data-data yang luput dari pencermatan pengamatan citra satelit. Bahkan juga pengamatan di Tapak itu akan jauh lebih akurat, ya. Walaupun memang akan lebih lama prosesnya. Gitu. Nah, karena itu dimulainya dengan analisa citra satelit dan nanti akan dilengkapi dengan ground truthing yang kalau ground truthing atau pengamatan lapangnya dilakukan secara partisipatif atau crowdsourcing oleh masyarakat tentu akan sangat baik, bisa lebih detail dan mungkin bisa lebih cepat juga diperoleh database yang cukup lengkap. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Nirarta. Saya akan melanjutkan sebentar kepada pertanyaan dari rekan wartawan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pertanyaan dari Helena dari Harian Kompas. Berapa banyak pohon pengganti yang harus ditanam untuk mengganti pohon yang ditebang? Dan bagaimana mekanismenya? Mungkin tadi ini sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Nirarta. Kepada Bu Susi mungkin ada tambahan? Baik, jadi pohon pengganti itu tergantung dari di mana lokasi pohon itu berada. Jadi jika pohon itu berada di lokasi publik, maka pohon yang ditebang maka akan digantikan perbandingannya 1:10 dengan diameter 20 cm. Sedangkan untuk keberadaan pohon yang ada di private, yaitu diganti dengan 1:3 dengan diameter 20 cm. Sama seperti kalau pemohonnya itu dari hak SKPD atau instansi lain yang melakukan pembangunan, itu juga akan terkena penggantian sebesar 1:3 dengan diameter 20 cm. Kemudian mekanisme untuk pengajuan penebangan pohon, jadi bermohon kepada PTSP, kemudian nanti dari PTSP bersurat ke kami untuk dikeluarkannya rekomendasi teknis. Nah, rekomendasi teknis tersebut akan dikeluarkan izinnya setelah pemohon menggantikan pohon yang diganti itu sudah tertanam dan terawat dengan baik. Nanti perawatan itu kurang lebih 3 bulan ya, sehingga baru dikeluarkan izin terhadap pohon tersebut, terhadap rekomendasi tersebut. Begitu. Baik, tadi untuk informasi yang terakhir, jadi izin untuk melakukan penebangan itu baru keluar setelah pohonnya itu sudah tertanam dan terawat minimal 3 bulan ya Bu, betul? Ya, terawat dengan baik. Baik, oke. Saya lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, ada Aini dari ayojakarta.com, juga kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Saat ini, Bu, ada berapa jumlah pohon di Jakarta dan berapa sebetulnya jumlah idealnya? Tadi juga disebutkan akan ada penanaman 200.000 pohon
Dan kira-kira akan disebar kemana saja penanaman itu, Bu? Baik. Jadi terakhir di Jakarta itu kurang lebih yang dikelola Dinas Taman itu adalah sekitar 4,7 juta pohon. Dengan asumsi RTH di Jakarta adalah 30% atau sekitar 19.800 hektar. Maka dengan asumsi rata-rata pohon adalah 36 meter persegi, maka dibutuhkan sekitar kurang lebih 5,5 juta pohon. Gitu ya. Kemudian dengan adanya pergub ini terkait dengan penanaman pohon sudah kita lakukan. Perencanaan baik yang mulai dari pemilihan jenis pohonnya, titik lokasi dan jarak tanam serta pemeliharaannya. Kemudian sehingga target penanamannya dapat lebih terukur. Nah, kita sudah lakukan dari tahun 2019, kita sudah lakukan penanaman pohon tersebut sejumlah 70.880 pohon. Sehingga yang kekurangan itu akan kita tanam lagi masih sejumlah 1.303 pohon dan ini akan segera kita lanjutkan. Demikian. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya saya akan bergeser kepada domain yang mungkin lebih mengenai kewargaan. Mas Nayaka. Oh iya, silakan. Siapa ya? Halo. Ya, halo. Ya, bisa saya bertanya, Singgi dari kompas.com? Oh ya, silakan Mas. Lanjutan yang tadi ya Mas. Enggak, tadi Mbak Helena dari Kompas Cetak, tapi ada pertanyaan yang keliru katanya nih dari yang tadi dibacakan. Gitu. Pertama yang ingin saya tanyakan soal pohon yang sebelumnya terdampak akibat revitalisasi Monas kemarin ya. Nah, itu kan 191 pohon ditebang, cuman masih belum tahu kabarnya masih kabar kabur nih. Mungkin dari Dinas Pertamanan bisa menjawab kabar terbaru terkait pohon ini. Kemudian pertanyaan Mbak Helena tadi, dia nitip ke saya, kebetulan orangnya di depan, soal pembangunan fase 2A MRT ini, apakah ada pohon yang terdampak akibat pembangunan ini? Berapa jumlahnya? Apa mungkin sudah didata? Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kepada Mas dari Kompas. Tadi sepertinya ada kesalahan yang ketika ditulis. Jadi saya serahkan kepada Bu Susi untuk memilih untuk bisa menjawab atau tidak. Tapi secara default, sepertinya Mas harus kembali lagi menulis di kolom chat untuk nanti kemudian dipilih Mas. Begitu Mas? Apa kurang jelas pertanyaan saya tadi ya? Iya. Dari saya jelas. Kepada Bu Susi, saya persilakan untuk memilih untuk mau menjawab. Baik, akan saya coba jawab. Jadi kalau untuk tanaman MRT itu sudah dilakukan penggantian pohon dan kami sudah sampaikan pada saat press conference terdahulu ketika sebelum dilakukan pembangunan. Jadi pohon penggantinya itu sudah dilakukan oleh pihak MRT dan nanti penggantinya sudah ada dan sebagian sudah juga ditanam di kawasan Monas. Kemudian perbandingan itu ada beberapa yang untuk di kawasan Monas yang belum ditanam itu akan nanti dilakukan penataan pada saat MRT telah selesai dan itu akan dilakukan penataan secara menyeluruh. Begitu. Untuk jumlahnya menyusul ya, sedang kami siapkan. Baik, terima kasih Bu Susi. Kepada rekan-rekan yang lain, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh untuk diletakkan di kolom chat. Nanti akan dipilih oleh saya selaku moderator. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Mas Ahmad Rifai. Mas Rifai, ini mengenai pohon dan warga, Mas. Ya. Bagaimana peran pohon dalam konteks keseharian warga?
interaksi apa yang sebetulnya ideal untuk terjadi antara pohon dan warga. Karena tadi sering disebut mengenai konteks ilmiah dari pohon, juga nilai ekonomis dari pohon, bagaimana dia menyelamatkan kita dari krisis iklim. Tapi bagaimana sebetulnya fungsi sosial dari pohon ini, Mas Rifai? Ya, sebenarnya mungkin pertanyaan ini juga agak jauh gitu ya dari konteks pembicaraan ini, tapi saya mungkin akan mencoba mengkaitkannya. Tapi begini, sebenarnya bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pohon itu sangat dipengaruhi oleh background kulturnya gitu ya. Ada banyak masyarakat yang mempunyai kedekatan dengan pohon secara sangat intens gitu terkait dengan background sosial dan budayanya. Namun kalau dikaitkan dengan budaya kewargaan gitu ya, terkait dengan inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta ini dengan database ini, saya rasa saya sangat berharap justru bisa mendorong interaksi yang lebih intens masyarakat dalam menjaga pohonnya gitu ya, dalam menjaga pohon. Saya akan mengambil contoh bahwa dulu memang ada kasus gitu ya di kota kami di Solo ketika akan ada penebangan pohon gitu ya untuk proyek perluasan stadion gitu ya. Itu protes dari warga cukup banyak gitu ya. Dan kemudian dilayangkan melalui media sosial maupun secara langsung pada wali kota. Namun banyak sekali kasus-kasus penebangan pohon yang justru dilakukan oleh institusi publik itu tidak terkawal gitu ya. Saya tidak ngomong dalam konteks di kota penebangan pohon oleh masyarakat gitu, tapi justru melalui proyek-proyek publik itu pohon seringkali lebih teraniaya. Gitu. Nah mungkin ini yang bisa menjembatani database yang dikelola oleh pemerintah ini bisa menjembatani partisipasi warga secara lebih intens untuk mengawal atau melindungi pohon-pohon di kota. Sehingga ini menjadi lebih sangat terbuka gitu, menjadi sangat transparan sehingga partisipasi warga bisa lebih didorong, tidak hanya dalam hal ini izin-izin yang sifatnya mungkin bersirkulasi di level governance gitu pemerintahan, tapi juga governance dalam artian yang lebih umum, bagaimana mengelola partisipasi warga untuk terlibat juga dalam menjaga pohon-pohon. Karena banyak pohon yang sifatnya itu sangat unik dan kadang-kadang sangat ikonik gitu di kota yang kadang-kadang hilang begitu saja tanpa ada konsultasi yang cukup baik dengan warga. Jadi kalau dalam konteks budaya kita sering melihat lah beberapa pohon yang dianggap sebagai ikon atau simbol-simbol sejarah dan juga ikon-ikon budaya. Nah itu seringkali juga hilang tanpa diketahui apa yang menyebabkan pohon itu ditebang oleh pihak yang berwenang, kayak gitu. Jadi dalam hal ini saya mendorong bahwa partisipasi warga melalui jembatan data ini, informasi yang berbasis spasial ini bisa dipakai, terutama kalau di online kan mungkin masyarakat bisa membantu untuk memonitor penjagaan terhadap pohon-pohon ini. Saya lebih ke sana sih, Mas Angger. Terima kasih mungkin atas pertanyaan yang ditujukan ke saya. Ya. Lanjutkan pembahasan dari Mas Rifai, juga tadi Ibu Susi sempat membahas juga mengenai ruang-ruang partisipasi juga keterlibatan dari masyarakat dalam inisiatif ini, Bu. Nah, selain tadi misalnya mendata, kemudian ikut melaporkan misalnya ketika ada pohon yang rawan tumbang, sebetulnya, Bu, kultur atau sebenarnya sikap seperti apa terhadap pohon yang dibutuhkan juga untuk masyarakat supaya kita bisa sama-sama menjaga pohon ini, Bu? Baik. Sebetulnya dari masyarakat yang paling muda ya gitu, misalkan dari sekolah gitu ya. Jadi kita selalu mengajak dari yang paling muda itu untuk punya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga kita selalu mengajak anak-anak sekolah untuk menanam pohon gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang selalu kita lakukan, baik itu penanaman pohon pelindung maupun pohon mangrove gitu ya, selalu kami libatkan. Dan secara rutin kami melibatkan itu seperti Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti ini adalah salah satu contoh komunitas ya dari pramuka yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.
mungkin model-model seperti ini yang harus kita bisa tularkan kepada masyarakat gitu ya. Selain dia juga menanam tanaman, dia juga sebetulnya harus menjaga keberadaan pohon gitu ya. Seringkali kita temukan di dalam kota ini tersakitilah tuh pohon-pohon ya. Artinya dengan vandalisme juga seperti vandalisme untuk pohon tuh begini. Disiramlah dengan air atau tanpa peduli disiramlah dengan bekas gorengan atau segala macam ya, itu adalah bentuk-bentuk ketidakpedulian masyarakat gitu ya. Mungkin dalam kesempatan aturan kebijakan ini dapat mulai kita mengajak masyarakat supaya lebih peduli terhadap peran dan manfaat pohon ke depan sebagai salah satu salah satu penyumbang supaya kota itu menjadi lebih berkelanjutan gitu ya, dan layak huni gitu ya. Karena dengan pohon ini juga bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk kota. Jadi bisa menurunkan suhu terhadap kota gitu ya. Oleh sebab itu saya dalam forum ini saya juga mengajak masyarakat dengan adanya kebijakan ini, marilah kita bersama-sama memelihara atau melindungi pohon. Karena bukan semata dari tugasnya Dinas Taman saja, tetapi saya mengajak untuk semua unsur, ayo kita mulai untuk kita melindungi pohon. Gitu. Jadi ini tugas bersama-sama ya Bu, untuk ya, kita bisa kita tugas bersama. Ya. Menarik tadi Ibu Susi juga membahas mengenai vandalisme pohon ya Bu ya. Ya. Nah, tadi Pak Nirarta sempat membahas bahwa di data pohon juga nanti akan ada mengenai kesehatan dan kondisi. Nah, mengenai vandalisme pohon tadi misalnya Pak, apakah hal-hal itu juga tercakup di data-data itu? Atau misalnya keadaan sekitar gitu, misalnya di situ ternyata ada tukang gorengan, atau misalnya di situ dipakai tempat parkir gitu. Apakah itu juga tercakup di data-data itu, Pak? Saya kira penajaman dari informasi granular seperti itu akan bisa ditambahkan kemudian gitu ya, sejalan dengan waktu. Nah, memang kita harus gunakan basis saintifik terlebih dahulu di dalam merumuskan informasi atau data apa saja yang masuk dalam database tadi terkait dengan kesehatan pohon. Apakah intervensi dari antropogenik seperti itu ya, disiram pakai minyak gorengan dan seterusnya itu sesuatu yang pernah terdokumentasikan sebelumnya secara saintifik sebagai intervensi manusia yang menyebabkan terganggunya kesehatan pohon. Jika ya tentu akan masuk gitu. Dan saya kira tidak hanya tindakan manusia seperti itu yang bisa membahayakan kesehatan pohon gitu ya. Masih banyak lagi yang lain, termasuk seperti yang tadi saya sebutkan, pembangunan perkerasan di sekitar pohon itu juga akan mengganggu kesehatan pohon. Nah, informasi semacam ini sangat mungkin disumbangkan oleh partisipasi warga gitu ya. Karena tidak mungkin Dinas Pertamanan DKI gitu ya berkeliling dan memperoleh informasi yang sifatnya kronologi atau historis seperti itu gitu ya. Kecuali tangkap tangan gitu ya. Tapi kan itu sesuatu yang sulit. Jadi saya kira disinilah letak dari pentingnya partisipasi publik di dalam membangun database yang lengkap dan akan bisa digunakan untuk mengambil keputusan secara lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nirarta. Mungkin ini akan ada satu pertanyaan kepada WRI dan juga kota kita. Apa pandangan Bapak-Bapak sekalian, kebetulan sini Bapak-Bapak sekalian, mengenai model kabupaten atau kota yang jauh lebih awal yang melakukan inisiasi serupa DKI ini. Mungkin saya coba kemas ulang pertanyaannya. Tadi juga Mas Rifai sempat menyatakan mengenai hutan kota yang direncanakan sejak awal. Kemudian sekarang mungkin sudah sering terjadi keterlanjuran bahwa kota-kota itu sudah ditutup oleh beton.
tadi Pak Nirarta bicara juga mengenai perkerasan. Bagaimana pendapat Pak Nirarta dan Pak Ahmad Rifai mengenai model kota yang bisa mengakomodasi terjadinya hutan kota seperti itu, Pak? Apakah pembangunannya itu memang harus dibatasi sejak awal, ataukah sifatnya sekarang kuratif, dibongkar, kemudian baru ditanami, atau bagaimana, Pak? Mungkin dari Pak Rifai dulu. Terima kasih Angger. Memang agak berat ya kalau ngomong kota-kota di Indonesia untuk membangun hutan kota gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, alternatif memang banyak kota yang kemudian melirik. Karena gini, kota-kota di Indonesia itu kalau sudah melihat batas kotanya itu sudah sangat kompak. Mereka sudah susah untuk berkembang gitu ya. Artinya terkait dengan otonomi daerah juga gitu ya, batas kota itu sudah fix gitu ya. Jadi tidak mungkin menjadi berkembang lagi gitu kan. Jadi umpamanya kalau Jakarta ya dibatasi oleh batas kotanya gitu ya. Tapi dalam artian bagaimana kemudian mengembangkan mungkin wilayah-wilayah yang bisa menjadi penyangga atau wilayah hijaunya gitu sudah cukup sulit di berbagai kota di Indonesia gitu ya. Harapannya memang kemudian di daerah-daerah penyangga itu dilindungi untuk kemudian menjadi paru-paru bagi kota tersebut sebelum mungkin sudah terlanjur gitu ya. Mungkin saya pernah mendengar Surabaya punya inisiatif untuk melakukan hal itu gitu ya, atau beberapa kota lain gitu ya untuk bekerja sama dengan daerah metropolitannya, artinya mungkin kayak kota Jakarta mungkin dalam hal ini Jabodetabek, bagaimana kemudian bekerja sama dengan daerah sekitarnya untuk melindungi kawasan-kawasan di hilir gitu, namanya kawasan dasnya, kawasan apanya kayak gitu untuk mungkin dilindungi secara lebih komprehensif gitu, sehingga memberi jaminan terhadap keberlangsungan kotanya. Nah, untuk kota inti sendiri, kota utamanya di sekitar metropolitan, banyak kota Indonesia yang kapasitasnya memang sudah sangat terbatas dan seringkali mudahnya merevisi tata ruang itu memungkinkan hilangnya ruang-ruang terbuka itu secara lebih masif gitu ya. Umpamanya terkait dengan keberadaan ruang terbuka atau sawah lestari umpamanya di beberapa kota itu kemudian mudah sekali direvisi untuk menjadi kawasan-kawasan strategik baru gitu ya. Nah, itu yang kemudian mengancam banyak tutupan lahan di kota-kota itu menjadi berkurang sangat drastis. Nah, mungkin ini strategi yang harus diperbincangkan secara lebih nyata gitu ya dengan banyak pihak, terutama lintas kota gitu ya, tidak hanya dalam hal ini kota tapi juga kabupaten untuk memperbincangkan itu secara lebih komprehensif. Itu saja sih kalau tanggapan saya, Mas Angger. Baik, Mas Rifai. Mungkin kepada Pak Nirarta, saya belokkan sedikit. Tadi juga sempat membahas mengenai bahwa sebetulnya inisiatif ini pada dasarnya adalah inisiatif yang bagus dan justru sebaiknya direplikasi di kota-kota lain juga. Nah, sebetulnya apa yang diperlukan, Pak, bagi kota-kota lain untuk akhirnya bisa memulai juga inisiatif yang sudah dilakukan oleh Kota Jakarta ini, Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa inisiatif yang semacam ini juga sudah dan sedang dilaksanakan setidaknya di Semarang dan di Pontianak gitu ya. Di samping tentu di kota-kota besar global lainnya gitu ya. Di Amerika setidaknya ada 17 kota yang sudah mempunyai Urban Tree Database atau UTD tadi gitu ya. Singapura saya yakin juga ada itu. Nah, apa yang dibutuhkan saya kira first and foremost itu leadership gitu ya. Jadi kalau pimpinan kotanya atau apakah itu gubernur atau wali kota itu memiliki niatan untuk membangun atau untuk mengurangi dampak krisis iklim melalui komponen hijau perkotaan, maka tentu database ini menjadi sesuatu yang logis gitu ya untuk diambil gitu ya. Nah, tentu langkah berikutnya adalah kalau sudah ada leadership-nya, tentu harus ada sumber daya untuk melaksanakannya. Gitu. Tapi sekali lagi, sumber daya ini juga bisa disiasati ya melalui crowdsourcing dari publik. Ya. Kalau publik diberi kepercayaan untuk bisa membantu membangun database-nya, tentu tidak akan memerlukan resources yang cukup besar. Gitu. Jadi saya kira dua hal ini menjadi kunci untuk daerah lain bisa mereplikasi
apa yang sudah dilakukan di Jakarta dan Semarang dan Pontianak sebelumnya gitu ya. Terima kasih. Baik Pak, leadership dan sumber daya ya berarti Pak. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan penutup kepada Ibu Suzy. Ada pertanyaan dari Putri dari Media Indonesia. Jakarta menargetkan 200.000 pohon, sementara RTH di Jakarta tidak terlalu signifikan bertambah. Di mana saja pohon ini ditanam? Mungkin tadi sedikit sudah dibahas. Lalu, apa yang menjadi tantangan dalam pencapaian 200.000 pohon yang harus tercapai di tahun depan? 2022, benar ya berarti Bu? Lalu, bagaimana upaya Dinas Kehutanan untuk menambah RTH di Jakarta? Silakan. Baik, yang saya jawab dulu adalah bagaimana cara RTH bertambah. Artinya ke depan kita tidak bicara lagi RTH yang kepada land ya, tapi kita bicara pada cakupan hijau. Sehingga dengan cakupan hijau kita bisa menambah luasan ruang terbuka hijau. Jadi ke depan memang sudah ada langkah-langkah atau rencana aksi dari Dinas Pertamanan Kota. Jadi untuk menambah RTH bukan hanya saja terhadap perluasan RTH, tetapi kepada pembuatan misalnya vertical garden, kemudian roof garden, kemudian rain garden atau bioswale itu kita buat. Artinya semua itu untuk penyeimbang ekologi perkotaan. Kemudian untuk pemilihan dan bagaimana kita menanam pohon, jadi kita sudah membedakan. Di dalam kota itu ada path yang berbentuknya jalur-jalur. Kemudian ada nodes yang berbentuk itu mungkin taman, hutan, atau makam. Jadi nantinya kita akan menanam dengan tentunya pemilihan jenis-jenis pohon yang sesuai dengan habitat maupun letaknya pada lokasi, misalkan bagaimana di Jakarta Utara, bagaimana di Selatan, dan untuk posisinya atau untuk bentuk-bentuk pohon pemilihan itu juga kita berpedoman kepada peraturan PUPR nomor 5 2008. Di sana sudah dijabarkan juga bagaimana bentuknya, sehingga dengan 200 pohon tersebut tadi dapat kita optimalkan. Yaitu misalkan pada jalur-jalur di jalan, yaitu termasuk PET, yaitu jalur hijau, mengingat letaknya dia itu dilalui oleh kendaraan, maka kami akan sudah mulai mengurangi ketinggian. Pohon itu kita akan kurangi ketinggian dengan mempunyai ketinggian yang rata. Kemudian agar tidak membahayakan bagi pejalan yang melalui. Kemudian untuk penghutanan itu akan kita buat pada taman, hutan, makam yang baru gitu ya. Jadi ke depan kita juga akan melakukan penataan pada makam dan hutan. Jadi lokasi-lokasi yang kita beli terdahulu dengan melalui pengadaan itu segera kita akan hijaukan. Jadi kita dapat hijaunya itu dari taman hutan. Ya, jadi sebagai nodes gitu ya. Jadi penyambungnya adalah jalur-jalur tadi, jalur hijau ya yang sekarang mungkin ada jalur pedestrian. Nah, itu adalah sebagai penyambung antara atau penghubung antara nodes demi nodes gitu ya. Jadi nanti kita akan dengan adanya nanti pendataan pohon, jadi kita akan tentukan mana pohon itu yang betul-betul disukai burung. Jadi kita akan sesuaikan. Nah, seperti sekarang Jalan Tamrin Sudirman, kenapa kita menggunakan tabebuya? Itu adalah berbunga yang disukai burung, sehingga tidak putus. Nah, nanti kita pun juga akan melakukan pemetaan bersama dengan pendataan pohon tersebut tadi, gitu ya. Jadi semua berkesinambungan dan bersinergi, gitu. Jadi tidak lagi nanti RTH itu karena mungkinnya sulit lahan dan juga terbatasnya anggaran, maka kami akan ke depan itu akan perhitungan RTH dengan cakupan hijau. Jadi cakupan hijau itu bisa dengan retention pond, bisa dengan vertical drainage gitu. Jadi itu adalah penyumbang ekologi untuk perkotaan dan menurunkan suhu perkotaan. Demikian. Baik, terima kasih Bu. Jadi tidak hanya cakupan lahan, tapi cakupan hijau ya Bu ya? Siap. Baik. Nah,
kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Mungkin sebelum kita tutup, kepada Bu Suzy mungkin ada penutup, Bu. Baik, sebagai penutup, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nirata. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sukses, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Rifai dari kota kita. Saya berharap ke depan kita tetap bisa berkolaborasi, Pak. Gitu. Jadi ke depan kita di samping WRI, kami juga membutuhkan semua pihak ya dari kota kita, dari teman-teman untuk menjadi masukan bagaimana ke depan kita menjaga pohon kita atau menjaga pohon di kota Jakarta supaya menjadi lebih optimal ya, menjadi lebih sehat, menjadi optimal sehingga dalam ke depan kita ini adalah menjaga dan mengantisipasi pandemi. Tentunya pohon itu juga merupakan salah satu yang dibutuhkan pasca pandemi. Jadi saya berharap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atas nama pemerintah Pemprov DKI Jakarta sangat berharap dari peran serta masyarakat, WRI, pihak WRI maupun kota kita. Itu saja, salam, semoga selalu sehat sehingga kita dapat berkarya lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suzy. Kepada rekan-rekan media yang terhormat, jika masih ada pertanyaan, bisa berkirim email langsung, nanti akan ditampung dan juga dijawab. Untuk sesi ini akan kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suzy, kepada Bapak Nirarta, juga kepada Bapak Rifai, dan juga rekan-rekan media dan wartawan sekalian. Selamat siang, selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Sampah masker. Udah bawa belanjaan loh. Nih cemilan buat kamu kampungan. Kasih Bude. Udah. Masker bekas harusnya digunting dulu sebelum dibuang. Alah kamu anak kecil lo sok tahu loh. Rio tuh bener Bude. Kalau masker bekas orang sehat, cara buang itu beda. Masker bekasnya harus didisinfektan dulu. Terus maskernya digunting atau dirobek kayak gini. Terus dikemas tertutup. Itu kok ditaruh amplop, emang mau dikirim ke kantor pos apa gimana? Bukan Bude, buangnya tetap di tempat sampah. Nanti petugas kebersihan yang ngambil terus dibawa ke tempat pengolahan. Terus kalau yang sakit? Kalau masker bekas ODP ataupun isolasi mandiri, bungkusnya harus ditulis infeksius. Nanti dijemput Pemda, dibawa ke tempat pemusnahan limbah B3. Info penting di saat pandemi. Aku mau bikin vlog dulu.